Perjalanan Gereja Bala Keselamatan Korops 2 Palu adalah saksi bisu dari perjalanan iman, perjuangan dan kesaksian yang terus hidup dan berkembang. Cerita ini dimulai di tahun 1982 di sebuah rumah milik Bapak Dr. Randus Darwis Tempa Espak bersama 80 anak sekolah minggu yang berkumpul di dalam keceriaan. Di tahun 1987, di mana merupakan sebuah babak baru sejarah Gereja Bala Keselamatan Korops 2 Palu dengan hadirnya gerakan pembawa sulu yang menjadi simbol keberanian dan semangat muda untuk menghidupkan api keimanan. Dengan 24 orang muda yang penuh semangat membangun pondasi gereja menggunakan bahan yang disiapkan oleh Bapak Empatoki dan tanah pinjaman dari Bapak PD Sangu. Cerita ini bersambung di tahun 1990 dengan sebuah langkah yang berani menandai pertumbuhan iman yang berdirinya Pos Luar Tatura. Hari itu 4 Februari 1990. Matahari bersinar cerah menyambut peresmian Pos Luar Tatura dalam ibadah yang penuh haru dan merupakan titik awal pelayanan Gereja Bala Keselamatan Korops 2 Palu dengan Bapak A.S. Tolei sebagai sekretaris Pos Luar dan Bapak Wemprit Giso sebagai bendahara Pos Luar. Di tahun 1991, sebuah tanggal yang bersejarah, 13 Juli 1991, secara resmi Pos Luar Tatura menjadi Korops 2 Palu. Ini merupakan perjalanan pertumbuhan iman dan penyertaan Tuhan untuk gerejanya. Di tahun 1991 ini juga terbentuk panitia pembangunan yang pertama dengan Bapak Dr. Randus Winston Sango sebagai ketua panitia pembangunan yang pertama. Dengan kerja keras, dengan iman, dengan pembelian tanah dengan harga yang cukup signifikan, maka pembangunan dilanjutkan. Dan pada tanggal 3 Desember 1993, gedung gereja semi permanen yang berkapasitas 250 orang diresmikan oleh Komandan Teritorial pada saat itu, Komisioner Tondi. Kisah ini masih terus berlanjut. Pada tanggal 7 Juli 1995, dimulailah pembangunan Gereja Permanen Korops 2 Palu. Pembangunan yang didasari oleh iman yang menguras air mata, tenaga, waktu dan materi yang tidak sedikit. Sehingga 8 tahun pembangunan gereja ini, akhirnya gereja ini bisa berdiri dengan megah. Namun dalam perjalanan 8 tahun tersebut terselip sebuah kisah sedih yang menitikkan air mata. Sabtu sore 27 September 1999 pukul 16.15, menara gereja yang telah terbangun itu pun runtuh. Duka yang mendalam dialami oleh jemaat Korops 2 Palu. Tetapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, serta iman yang terus dinyatakan, maka pembangunan terus berlangsung dengan keringat dan air mata. Dan pada akhirnya 29 November 2003, Gereja Bala Keselamatan Korops 2 Palu diresmikan oleh Wali Kota Palu, Bapak Haji Baso Lamakarate, dan ditabiskan oleh Komisioner Watilete. Dan kini gedung ini kita berada di dalamnya. Gedung ini yang mampu menampung 1.500 orang merupakan simbol perjalanan iman Korops 2 Palu. Dan semua ini adalah cerita tentang Tuhan. Tentang Tuhan dalam sejarah Gereja Bala Keselamatan. Tuhanlah pemilik
gereja ini. Tuhanlah kepala gereja ini. Dan kokohnya bangunan yang berdiri ini menandakan kokohnya iman jemaat Tuhan. Bersama para ofisir yang pernah bertugas 12 orang di tempat ini. Mulai dari tahun 90 sampai dengan sekarang. Kapten Gideon Rangi dan Nyonya Rangi Juli 1990 sampai Juni 1991. Yang kedua, Mayor PK Rigo dan Nyonya Rigo Juli 1991 sampai Juli 1993. Yang ketiga, Kapten Basuki Asnawi dan Nyonya Asnawi Juli 1993 sampai Juni 1998. Yang keempat, Kapten Martin Luther Padorante dan Nyonya Padorante Juli 1998 sampai Juli 1999. Yang kelima, Kapten Iwayan Widianoadi dan Nyonya Widianoadi Juli 1999 sampai Juli 2001. Yang keenam, Kapten Isra Mangela dan Nyonya Mangela Juli 2001 sampai Juli 2005. Yang ketujuh, Kapten Hani Tuhumuri dan Nyonya Tuhumuri Juli 2005 sampai Juli 2006. Letnan Kolonel Abner dan Nyonya Mina Lawa Juli 2006 sampai dengan Juli 2008. Mayor Paris Tampu dan Nyonya Tampu Juli 2008 sampai Januari 2010. Mayor Benyamin Ruku dan Nyonya Ruku Januari 2010 sampai Januari 2015. Dan yang ke-11, Kapten Sem Salih Hohoi dan Nyonya Hohoi Januari 2015 sampai dengan Juni 2019. Dan saat ini Mayor Albert Sango dan Nyonya Sango Juni 2019 sampai dengan Juli 2024. Pelayanan yang dimulai dengan 80 anak sekolah minggu. Dalam perjalanannya 33 tahun terbentuklah gereja Tuhan yang kuat dan misioner untuk Korps 2 Palu. Gereja yang saat ini memiliki kurang lebih 1000 jemaat. Ada unit pelayanan sekolah minggu, prajurit muda, GPS, GPS senior, dewasa muda, PKP, PKW, bahkan lansia. Gereja ini telah bertumbuh. Dalam pertumbuhan iman mereka, gereja ini kokoh di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun untuk gerejaku. Dalam perjalanan selanjutnya, teruslah berjalan bersama Tuhan. Amin.